أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku rahimakumullah, seperti telah masyhur diketahui bahwa malam nisfu Sa'ban adalah malam yang mulia dan istimewa. Di malam ini, Allah secara spesial turun ke langit dunia untuk memberi rahmat, ampunan, dan mengabulkan doa-doa. Disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah akan turun ke dunia pada malam nisfu Sa'ban sejak matahari terbenam, dan Allah berfirman, tidak ada orang yang meminta ampun kecuali aku akan mengampuni semua dosanya. Tidak ada orang yang meminta rizki kecuali aku akan memberinya rizki. Tidak ada orang yang terkena musibah atau bencana kecuali aku akan menghindarkannya. Tidak ada orang yang demikian dan tidak ada orang yang demikian hingga terbit fajar. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Akan ada banyak orang yang diampuni dan dibebaskan dari siksa neraka di malam yang mulia ini. Sebagaimana Nabi bersabda, Allah akan melihat hamba-hambanya di malam nisfu Sa'ban, maka dia akan mengampuni orang-orang mukmin dan memberi tenggang waktu kepada orang-orang kafir. Hadis riwayat Tobroni dan Baihaqi. Kaum muslimin sejak dahulu hingga saat ini, mereka begitu bersemangat menghidupkan malam nisfu Sa'ban dengan berbagai amalan ibadah seperti sholat, berzikir, berdoa, dan lainnya. Namun jangan lupa bahwa di samping beribadah di malam nisfu Sa'ban, ada hal yang sebenarnya justru lebih penting untuk diperhatikan. Karena di samping janji ampunan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah memberi pesan peringatan di malam nisfu Sa'ban ini. Beliau bersabda, "Yattali Allahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'bana fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin au musyahin." Allah melihat kepada semua makhluknya di malam nisfu Sa'ban, maka dia akan mengampuni semua makhluknya kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Hadis riwayat Imam Tobroni, Baihaqi, Ibnu Majah, Al-Bazzar, dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Pada riwayat yang lain, Nabi bersabda, "Yanzilullahu ilas sama'id dunya lailatan nisfi min Sya'bana fayaghfiru likulli mu'minin illa rajulan musyrikan au rajulan fi qalbihi syahna." Allah akan turun ke langit dunia di malam nisfu Sa'ban, lalu dia akan mengampuni setiap orang mukmin kecuali seorang yang musyrik dan seorang yang dalam hatinya ada permusuhan. Hadis riwayat Al-Bazzar, Daruqutni, dan Baihaqi. Pada riwayat yang lainnya, Nabi bersabda, "Innallaha la yattali'u lailatan nisfi min Sya'bana fayaghfiru li ahlil ardi illa rajulaini musyrikin au musyahin." Sungguh Allah akan melihat pada malam nisfu Sa'ban, lalu dia akan mengampuni penduduk bumi kecuali dua orang, yakni seorang musyrik dan seorang yang bermusuhan. Hadis riwayat Imam Tobroni dan Ibnu Hibban secara marfu'. Menurut hadis-hadis ini,
ada dua orang yang tidak akan mendapat jatah ampunan di malam nisfu Sa'ban, yakni pertama orang yang musyrik, dan kedua orang yang memendam permusuhan dengan saudaranya. Dua orang ini meski ia semalaman rajin beribadah, bertaubat dan berdoa kepada Allah, ia tetap tidak akan diampuni oleh Allah. Benarkah demikian? Mari kita ingat kisah seorang wanita yang rajin sholat di malam harinya dan rajin puasa di siang harinya, tapi ia tercatat sebagai ahli neraka. Apa penyebabnya? Penyebabnya, ia sering menyakiti tetangganya karena rasa dendam yang ada dalam hatinya. Suatu ketika dikatakan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya fulanah atau seorang wanita rajin mendirikan sholat malam, gemar puasa di siang hari, mengerjakan kebaikan dan bersedekah, tapi ia sering menyakiti tetangganya dengan lisannya." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada kebaikan padanya, dia termasuk penghuni neraka. Hadis riwayat Bukhari. Sebaliknya, seorang wanita yang ibadahnya biasa-biasa saja, ia menjadi penghuni surga karena tak punya dendam permusuhan kepada saudaranya. Mereka para sahabat berkata lagi, wanita lainnya hanya mengerjakan sholat wajib dan bersedekah dengan beberapa potong keju, tapi ia tidak pernah menyakiti seorang pun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, dia adalah penghuni surga. Hadis riwayat Bukhari. Saudaraku rahimakumullah, setelah kita menyimak hadis-hadis yang menjanjikan pengampunan di malam nisfu Sa'ban, ternyata di sana tidak ditemukan syarat untuk beribadah ini dan itu. Maka barang siapa saja dari orang mukmin yang meninggalkan kemusyrikan dan permusuhan di malam nisfu Sa'ban, ia berhak untuk mendapat ampunan Allah meski ia tertidur di tempat tidurnya. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan kemusyrikan atau memendam permusuhan, maka ia akan jauh dari ampunan Allah meski ia beribadah semalaman. Saudaraku rahimakumullah, pesannya di sini, mari di bulan Sya'ban ini kita hilangkan rasa kebencian, menata hati kita, menghilangkan rasa permusuhan antar manusia. Jangan sampai hal ini bisa menghalangi amal kebaikan kita untuk diterima di sisi Allah dan tidak adanya pengampunan dari Allah. Demikian penjelasan tentang pesan peringatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di malam nisfu Sa'ban agar kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lamu bishawab.